Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberi tugas penelitian operasional 2, yaitu mengenai stokastik single period model for perishable product dengan anggota yang pertama yaitu Risa Cerlia dengan NIM D6230025, yang kedua ada Yanuan India Pamintasari dengan NIM D6230036, yang selanjutnya itu ada saya Sylvia Devi Kusmardani dengan NIM D6230050, lalu yang terakhir ada Rati Eka Budiarti Azra dengan NIM D6230067. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini kita akan membahas mengenai apa itu stochastic single period model for perishable product. Stochastic single period model for perishable product yaitu merupakan model pengambilan keputusan dalam manajemen persediaan yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan yang optimal bagi produk yang hanya bisa dijual dalam waktu singkat atau terbatas, misalnya yaitu produk yang mudah rusak, dengan mempertimbangkan bahwa permintaan bersifat tidak pasti atau yang dinamakan stokastik itu sendiri. Ada contoh kasus atau masalah yang diambil dari buku Hiller Lieberman 2015 yang ada pada halaman 844, yaitu terdapat persoalan bagaimana perusahaan seperti Time Inc yang bergerak di industri media cetak menghadapi tantangan dalam mengelola persediaan produk yang bersifat mudah rusak seperti majalah. Permintaan terhadap majalah bersifat tidak pasti dan cepat kedaluarsa, sehingga dibutuhkan strategi yang tepat untuk menentukan berapa banyak yang harus dicetak dan didistribusikan di berbagai tingkat, mulai dari tingkat perusahaan, grosir hingga pengecer. Dengan bantuan metode operational research atau OR, TMX berhasil mengembangkan sistem distribusi baru yang lebih efisien berdasarkan pada data permintaan yang aktual. Hasilnya, perusahaan mampu meningkatkan keuntungan secara signifikan, yaitu sebesar $3,5 juta per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan matematis dan analisis stokastik yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan inventory yang kompleks. Saat itu, kasus sepeda yang dijual diskon menunjukkan pentingnya memperhitungkan nilai sisa atau salvage value dari produk yang tidak terjual. Distributor harus menentukan jumlah pesanan yang optimal dengan mempertimbangkan risiko kelebihan maupun kekurangan stok. Kedua contoh ini mengajarkan bahwa dalam mengelola produk sekali jual atau musiman, perusahaan perlu menggunakan model stokastik seperti new vendor model agar dapat mengoptimalkan laba dan meminimalkan kerugian. Lalu selanjutnya ada contoh masalah. Contoh masalah ini juga diambil dari buku Hiller 2015, yaitu mengenai model sepeda perishable atau yang mudah rusak. Nah, diketahui sebuah distributor sepeda diberi kesempatan terakhir untuk membeli sepeda model lama yang akan dihentikan. Harga diskonnya yaitu $200 per unit. Nah, rencananya sepeda akan dijual saat Natal seharga $450. Tapi kalau tidak laku, sisanya hanya bisa dijual seharga $100 setelah Natal atau nilai setelah sisanya. Nah, karena biaya simpan itu $10, maka nilai realnya jadi $90 atau harga bersihnya. Nah, ditanyakan berapa jumlah sepeda yang dipesan. Kalau pesan terlalu sedikit, maka akan kehilangan peluang penjualan. Tapi kalau pesan terlalu banyak, maka akan rugi karena sisa stok harus jual murah. Jawaban untuk permasalahan ini yaitu mencari nilai profitnya. Nilai profit itu 450 dikali minimal D atau S. Nah, 450 itu didapatkan dari harga sepeda yang akan dijual saat Natal. Nah, D itu permintaan toko sepeda yang acak atau stokastik, dan S itu jumlah sepeda yang dipesan. Nah, minimal D atau S itu yang dimaksud misal nilai D-nya itu 10 dan nilai S-nya itu 8, maka yang dipilih itu 8 karena minimal nilai D atau S-nya dikurangi 200, yaitu harga diskonnya tadi, dikali S atau jumlah sepeda yang dipesan, ditambah 90 yang didapat dari nilai realnya tadi yang atau nilai bersihnya tadi, dikali maksimal 0 atau S dikurangi D. Itu berarti maksimal antara 0 lalu antara nilai S dikurangi D. Nah, tujuan model ini yaitu bertujuan untuk meminimalkan total biaya kerugian yang terdiri dari shortage cost atau biaya dari kehilangan pelanggan karena stok yang kurang. Lalu ada ordering cost atau biaya pemesanan. Selanjutnya ada holding cost, yaitu kerugian karena menyimpan barang yang tak terjual. Bukan memaksimalkan profit, tapi meminimalkan kerugian dari 3 komponen tadi. Selanjutnya yaitu model persediaan satu periode untuk produk mudah rusak. Tujuan model ini adalah meminimalkan total biaya ekspektasi untuk produk yang mudah rusak dengan memperhitungkan ketidakpastian permintaan. Komponen biayanya itu terdapat K, yaitu biaya tetap atau setup untuk seluruh pembelian atau produksi, C, yaitu biaya unit per produk, H, yaitu biaya simpan per unit sisa di akhir periode termasuk nilai sisa,
P. Biaya kekurangan per unit permintaan tak terpenuhi atau hilangnya pendapatan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, analisis untuk kasus khusus. Jika tanpa stok awal, maka I sama dengan 0, dan tanpa biaya setup, maka K sama dengan 0. Keputusan yang diambil yaitu menentukan jumlah stok untuk menghadapi permintaan acak. Trade-off-nya itu 1. Jika stok terlalu sedikit, maka biaya kekurangan tinggi. 2. Jika stok terlalu banyak, maka biaya simpan akan menjadi lebih tinggi. Fungsi biaya yang digunakan yaitu untuk permintaan dan stok. 1. Jika jumlah terjual, maka minimal permintaan dan simpanan atau stok. Yang kedua, jumlah tak terjual maka maksimal 0, stok dikurang permintaan. 3. Jumlah kekurangan maka maksimal 0, permintaan dikurang stok. Rumus biaya total yang digunakan untuk perhitungan adalah sebagai berikut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori inventaris, yaitu model inventaris stokastik periode tunggal ini memberikan kerangka kerja untuk menentukan tingkat inventaris optimal atau S optimal yang meminimalkan biaya total yang diharapkan. Model ini mempertimbangkan ketidakpastian permintaan dengan menggunakan fungsi distribusi kumulatif atau GDF, dan menggabungkan biaya pemesanan, biaya kekurangan, dan biaya penyimpanan. Nilai S optimal dapat ditemukan dengan penyelesaian persamaan Fs sama dengan P dikurangi C per P ditambah H, di mana Fs optimal adalah tingkat layanan, P adalah biaya kekurangan per unit, C adalah biaya pemesanan, dan H adalah biaya penyimpanan per unit. Selanjutnya yaitu tentang penerapan pada contoh. Kembali ke contoh sepeda yang dijelaskan di awal, yaitu kita asumsikan bahwa permintaan memiliki distribusi eksponensial dengan rata-rata 10.000, sehingga fungsi kepadatan probabilitasnya yaitu seperti ini. Nah, untuk datanya itu 200, untuk C itu 200, P adalah 450, dan H adalah negatif 90. Oleh karena itu, S tingkat inventoris optimal yang diperoleh pada awalnya untuk mulai memenuhi permintaan adalah nilai yang memenuhi. Nah, nilainya didapat yaitu 0,69444 dengan menggunakan logaritma natural yang dilambangkan dengan in. Persamaan ini dapat diselesaikan sebagai berikut. Mendapatkan nilai S optimal yaitu 11.856. Oleh karena itu, distributor harus menyimpan 11.856 sepeda di musim Natal. Perhatikan bahwa jumlah ini sedikit lebih banyak daripada permintaan yang diharapkan, yaitu sebesar 10.000. Selanjutnya yaitu analisis model persediaan satu periode untuk produk mudah rusak. Model dengan persediaan awal 1 lebih besar dari 0 tanpa biaya setup K sama dengan 0, yaitu terdapat persediaan awal 1 unit sebelum pemesanan. Jumlah yang dipesan yaitu Q sama dengan S dikurangi 1, di mana S adalah tingkat persediaan setelah pemesanan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya ekspektasi rata-rata dengan S lebih besar kurang dari di mana S lebih besar sama dengan 1, fungsi biaya model K sama dengan 0, biaya ekspektasi modal dengan persediaan awal yaitu sebagai berikut. Sama dengan model tanpa persediaan awal, hanya C, S diganti dengan C, S dikurangi 1, sehingga CS sama dengan C, S dikurangi C1. Kebijakan persediaan optimal yaitu 1 lebih besar dari 0 dan K sama dengan 0. Jika 1 kurang dari S optimal, maka pesan S optimal dikurangi 1 untuk mencapai S optimal. Jika 1 lebih besar sama dengan S optimal,
maka tidak perlu melakukan pemesanan. S optimal diperoleh dari F, S optimal sama dengan P dikurangi C per P ditambah H, di mana F fungsi distribusi permintaan, P harga jual, C biaya satuan, dan H adalah biaya penyimpanan. Untuk contoh kasusnya yaitu adalah sebagai berikut. Itu ada stok awal sebesar 500 unit dengan S optimal yang sama dengan 11.856. Untuk pesanannya 11.356. Stok awalnya adalah 12.000 unit, jadi tidak perlu melakukan pemesanan. Model dengan biaya setup K lebih besar daripada 0, yaitu jika biaya setup K administrasi permintaan khusus, fungsi biaya ekspektasi yaitu sebagai berikut. Jika melakukan pemesanan, jika optimal dengan biaya setup, jika melakukan pemesanan yaitu menggunakan rumus seperti berikut, dan jika tidak melakukan pemesanan maka dilakukan dengan rumus seperti berikut. Pilih S optimal yang meminimalkan biaya total. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai kebijakan persediaan optimal atau optimal inventory policy. Untuk yang pertama, kasus I lebih besar sama dengan dari 0 dan K lebih besar dari 0. Kebijakan ini disebut S kecil, S besar, yang mana S kecil merupakan reorder point atau pemesanan ulang, sedangkan S besar yaitu target stock level atau level stok yang diinginkan, yang artinya jika persediaan saat ini nilai I kurang dari S optimal, maka perlu dilakukan pemesanan sebanyak S optimal dikurangi I. Kemudian jika I lebih besar sama dengan S optimal, maka tidak perlu melakukan pesanan tambahan. Kebijakan ini umum digunakan untuk produk stabil atau tidak mudah rusak, tetapi dalam studi kasus ini diterapkan untuk model satu periode dengan permintaan stokastik. Kemudian untuk contoh kasus, diketahui yang pertama, model yang digunakan adalah single period stochastic inventory model. Yang kedua, distribusi permintaan, yaitu eksponensial dengan rata-rata 10.000 per unit, yang berarti alfa sama dengan 1 per 10.000. Kemudian yang ketiga, parameter biaya dengan biaya pemesanan tetap atau setup cost, yaitu 8.000, kemudian biaya per unit, yaitu 200, dan harga jual 450. Dengan biaya penyimpanan, yaitu negatif 90. Memiliki nilai negatif berarti kerugian karena kelebihan stok. Untuk yang terakhir, nilai tersebut telah diketahui yang mana nilai S atau jumlah maksimum stok yang perlu dilakukan pemesanan yaitu 11.856 sepeda. Selanjutnya yang ditanya, yang pertama berapa nilai S atau titik reorder? Untuk perhitungan nilai S menggunakan S optimal menggunakan metode eksak. Untuk mencari nilai S optimal sendiri digunakan persamaan C dalam kurung S optimal sama dengan K ditambah C dikali dalam kurung S besar optimal, yang mana setelah memasukkan rumus integral biaya ekspektasi dan menyederhanakan diperoleh secara numerik yaitu S optimal sama dengan 10.674, yang artinya jika persediaan saat ini kurang dari 10.674, maka dilakukan pemesanan hingga nilai S besar atau target awal tadi yaitu 11.856 sepeda. Yang kedua, perhitungan nilai S optimal menggunakan metode aproksimasi. Menggunakan rumus S optimal sama dengan target optimal dikurangi akar 2 dikali K dibagi nilai alfa ditambah nilai C ditambah nilai H. Untuk substitusi nilai yang diketahui nilai K atau biaya tetap pemesanan itu adalah 8.000. Nilai C yaitu 200
merupakan biaya per unit. Nilai P 450 yang mana merupakan nilai harga jual. Dan nilai H negatif 90. Nilai H merupakan biaya target maksimum jika dilakukan pemesanan. Dan nilai alfa 1/10.000. Kemudian disubstitusi dalam rumus perhitungan metode aproksimasi menghasilkan nilai yaitu 10.650. Kemudian pada jawaban akhir nilai S optimal atau nilai targetnya yaitu 11.856 menghasilkan nilai S optimal eksaknya yaitu 10.674 sepeda yang mana menggunakan perhitungan integral numerik. Kemudian nilai S optimal aproksimasi yang menghasilkan 10.650 sepeda menggunakan rumus cepat. Maka kebijakan pemesanan yang bisa dilakukan yaitu jika persediaan saat ini kurang dari 10.674, maka diperlukan pemesanan hingga 11.856. Namun jika persediaan saat ini lebih dari sama dengan 10.674, maka tidak perlu menambah pemesanan kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.